Shalom. Enggak sarapan. Shalom. Itu baru 2 sendok. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita melihat bagian firman Tuhan. Satu cerita populer yang saya percaya sering kita baca, sering kita lihat dari kitab Kejadian untuk pasal yang ke-21. Untuk ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pada pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari perhatikan Alkitabnya masing-masing dan saya akan membaca bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu. Ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita berada dalam masa-masa yang kalau kita bersepakat, kita menyebutnya sebagai satu kondisi kritis, satu gelombang situasi kritis yang sedang mendekati kehidupan kita. Kenapa saya bilang begitu? Corona bukan menjadi isu yang baru sehari 2 hari kita bicarakan. Corona menjadi isu yang bukan hanya sekedar kita saja yang membicarakannya. Bukan hanya sekedar di bangsa ini saja yang membahasnya. Tetapi di seluruh negara, di belahan dunia manapun membicarakan tentang corona. Ya memang tidak sepanik, tidak seresah. Bangsa ini tidak sepanik dan tidak seresah negara lain. Bangsa ini masih merasa aman-aman saja. Bahkan pemberitaan tentang beberapa orang Indonesia yang kena. Kemudian tadi malam saya mendengar informasi dari Bapaknya Clara bahwa sudah ada klarifikasi dari Kementerian Kesehatan bahwa itu hoax. Artinya kondisi ini masih berada pada situasi aman. Dianggap seperti itu oleh bangsa ini. Sedangkan negara paling dekat dengan kita sudah membatasi pergerakan. Orang keluar rumah pun sudah dibatasi, apalagi lintas negara. Dan sejumlah negara termasuk Arab bahkan tidak menerima lagi orang-orang dari kawasan belahan Asia Tenggara dan seputar Asia. Itu sesuatu yang bagi dunia melihat corona menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Satu teman pendeta bilang, kita harus berdoa serius untuk kota ini dalam menghadapi corona. Penjelasannya sederhana. Daerah kita di kawasan industri yang bukan hanya sekedar produknya kita jual ke negara tetangga. Negara-negara berbasis Cina dan segala macamnya. Tetapi bahan baku yang kita dapatkan juga dari sana. Sehingga bukan sesuatu yang aneh ketika manufaktur kemudian mulai menunjukkan grafik yang turun dan semakin turun. Saya mendengar ada beberapa yang sudah
sudah mulai harus putus hubungan kerja, tidak dilanjutkan lagi. Ada perusahaan-perusahaan di mana jemaat bekerja, sudah ditawarin, ya terserah, mau cuti boleh, tidak masuk pun tak apa-apa begitu. Menurut saya ini sesuatu yang harus menjadi warning bagi kita semua. Harus menjadi sesuatu yang serius kita sikapi. Bukan supaya kita gelisah, kemudian kita lalu membangun kecemasan, khawatir, sehingga itu juga menjadi penyebab dan pemicu timbulnya berbagai macam penyakit. Termasuk darah tinggi, tensi yang mulai meninggi. Ada Bapak Ibu sudah mulai makan obat. Saya belum, karena saya bilang, waduh itu obat yang setiap hari harus dikonsumsi. Aduh, saya mikir, lalu kemudian saya larinya ke daun salam, larinya ke daun sop, ya toh apa namanya, bawang putih. Ibu guru bilang, wah, masih bang mau doa mikan deh Pak Pendeta. Tidak apa-apa, tadi malam saya makan mungkin ada 9 biji barangkali. Makan aja. Apa boleh buat, tensi meninggi. Tapi bukan karena corona, bukan, saya pastikan bukan karena corona. Mungkin faktor bagus ya tadi malam. Loh, enggak, saya sudah dari beberapa waktu yang lalu. Darah tinggi, tensi. Bapak Ibu sekalian, cerita keluarga Abraham merupakan cerita yang sangat familiar. Cerita yang biasa. Tetapi ada kemiripan yang bagi saya terpanggil untuk mengajak kita. Untuk melihat ketika Abraham menjalani masa-masa krisis. Bukan hanya sekedar waktu-waktu krisis di masa-masa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Bukan hanya setahun, 2 tahun. Tapi bertahun-tahun, puluhan tahun ia berada dalam masa-masa krisis kehidupannya. Umum kita mengetahui pergumulan Abraham dan Sarah. Itu tentang anak yang Tuhan janjikan. Tapi saya mau sebutkan situasi itu lebih kepada bukan hanya sekedar tentang anak, tapi tentang masa depan generasi. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar, bangsa yang banyak, bangsa yang jumlahnya luar biasa, ibarat bintang di langit dan pasir di laut jumlahnya. Yang kalau ada orang mau hitung, wow, itu sangat kesulitan. Ada yang bisa hitung? Tak ada. Kalau saya bilang angkanya 40 juta, ada yang mau protes? Kalau ada yang protes, coba hitung sendiri. Kan enggak mau juga. Saya juga tidak berani. Tidak berani sebut jumlahnya. Tapi itu menjadi sebuah ungkapan, sebuah idiom yang menunjukkan bahwa itu jumlah yang tak terkira banyaknya, itu jumlah yang tak terhitung betapa besarnya jumlah itu. Dan Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah memberikan dirinya untuk sebuah janji bahwa aku akan memberkati engkau Abraham. Tapi apa yang terjadi? Untuk waktu-waktu penantian, titik cerah itu belum kelihatan. Belum nampak ada harapan, secercah harapan sekalipun belum nampak. Dan mereka berada dalam penantian yang panjang. Tapi mari saya mau mengajak kita untuk memperhatikan nas ini. Bahwa dalam situasi ketika Abraham diperhadapkan dengan krisis masa depan, ia berada dalam masa-masa berat. Jadi situasi yang mirip menurut saya adalah pekerjaan kita itu juga menentukan masa depan kita. Kalau pekerjaan kita hari ini juga masih menjadi sesuatu yang wow, jangan-jangan perusahaan tutup, jangan-jangan bahan baku, material tidak ada, jangan-jangan job pekerjaan mulai menipis. Ya memang Tanjung Unjang beberapa perusahaan kebanjiran proyek karena
galangan di Cina, bukan? Tidak kemudian bisa beraktivitas lalu kemudian dilimpahkan ke sini pekerjaan-pekerjaannya. Ya, untung di satu sisi galangan punya geliat yang cukup mengembirakan. Tapi secara umum manufaktur masih suram. Aktivitas kapal pun sesuatu yang sangat sulit untuk masuk keluar satu negara tertentu di mana setiap kita bekerja. Ini sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat berkaitan dengan masa depan kita. Ini sangat patut menjadi satu alasan kita berada dalam keresahan dan kegelisahan. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita belajar dari situasi di mana Abraham dan Sarah berada. Mari kita lihat kebenarannya. Lanjut Pak. Kembali ke atas yang tadi. Oke. Bahwa ayat 1 kalimat firman Tuhan yang kita baca bicara. Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Perhatikan kalimat pertama dari ayat yang pertama. Bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan Sarah. Ayat ini ketika tidak membicarakan Abraham bukan berarti Abraham tidak diperhatikan. Ayat ini bicara bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada keluarga Abraham. Di sana ada Sarah dan di sana ada Abraham. Selanjutnya. Bahwa di situasi itu ketika mereka berada dalam penantian. Kegelisahan mulai muncul, kekhawatiran mulai muncul. Ya Abraham merasa waduh benar enggak sih janji Tuhan ini begitu. Sampai seperti yang saya tempo hari bilang bahwa kemudian mereka mencoba untuk membantu Tuhan. Bagaimana caranya supaya mereka ada jalan keluar di masalah ini. Tapi Bapak Ibu, satu yang saya mau bilang kepada kita. Dalam situasi seperti itu, ayat ini hadir. Tuhan memperhatikan Abraham. Dalam situasi di mana mereka menanti janji Tuhan yang seolah-olah tak urung terjadi, ayat ini hadir. Tuhan memperhatikan kehidupan Abraham. Tuhan memperhatikan kehidupan Sarah. Saya kira tidak berlebihan ketika saya bilang seperti ini. Dalam situasi di mana dunia sedang dilanda dengan isu yang santer dibicarakan oleh siapapun tentang corona, Tuhan masih memperhatikan kehidupan kita. Tuhan masih memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Tuhan masih ada untuk melihat dan memperhatikan kehidupan dan keberlangsungan kita. Ya Tuhan yang tidak kemudian tutup mata, lalu meninggalkan pergi, dan tidak bertanggung jawab atas situasi yang berlangsung, yang sementara kita hadapi. Tapi ini yang hari ini kita mau tegaskan kepada diri kita bahwa di situasi yang tidak menentu ini, Tuhan bicara tentang firman yang sangat jelas. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Seperti apa Tuhan memperhatikan kehidupan kita bersama? Mari kita lihat. Mari kepada pasalnya yang ketiga ayat 16. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mari perhatikan kalimat demi kalimat pada ayat ini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang dibicarakan itu kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Atau ada yang tidak takut kepada Tuhan di sini? Semuanya takut ya? Oke. Kalau semuanya takut itu berarti ayat ini bicara tentang kita. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan? Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Bu, Pak, mungkin tanpa kita sadari, ya, ketika kita tidur, ayat ini bicara, Tuhan memperhatikan. Jadi ibarat seorang bapak, ibarat seorang ibu yang melihat turun, naik, dada kecil anak-anak yang kita baringkan di tempat tidur kita. Bagaimana dia ngorok, bagaimana dia pulas. Seperti Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Ayat ini bicara Tuhan memperhatikan.
Dan Tuhan mendengar. Telinganya begitu peka untuk mendengarkan desahan apapun. Suara terkecil apapun yang pernah keluar di hati kita, keluar di bibir kita. Ia melihat kita, ia mendengar kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Pak, Bu, kehidupan kita ternyata ayat ini bicara sedang ditulis. Kehidupan kita ternyata bicara tentang ayat ini bahwa kehidupan kita ditulis. Sesuatu yang ketika kita coba cari ke Tuhan, Ia sudah punya rencana detail tentang hidup kita. Jadi bukan tentang sesuatu yang, oh ya silahkan ibarat kita pelihara apa begitu kita pelihara diumbar lagi pergi terserah deh. Mau ngapain yang penting sore balik lagi ke kandang. Tuhan tidak seperti itu. Halo. Tapi Tuhan bicara bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar dan Tuhan menulis pada sebuah kitab. Untuk kehidupan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Perhatikan kalimat yang lain. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ada dua hal penting yang perlu kita catat. Tentang orang yang Tuhan dengar. Tentang orang yang Tuhan perhatikan kehidupannya. Yakni mereka yang hormat kepada nama Tuhan dan takut kepada Tuhan. Sebenarnya ini bicara tentang hal yang sama. Tetapi dipertegas dan diulangkan orang yang takut dan orang yang hormat. Kalau kita menjalani kehidupan kita tanpa ada rasa takut kepada Tuhan, tanpa ada rasa hormat kepada Tuhan, minta maaf. Kita bukan kategori orang yang dibicarakan di sini. Kalau kita merasa bahwa ya udahlah hidup-hidup saya, duit-duit saya terserah, saya mau ngapain terserah. Kita bukan orang yang dibicarakan pada ayat ini. Ayat ini sedang membicarakan orang yang menjalani hidupnya hormat dan takut kepada Tuhan. Perhatikan pada yang ke-17. Mereka menjadi milik kesayanganku sendiri. Coba bayangkan, Tuhan bicara. Ia sangat menegaskan. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang hormat kepada Tuhan, Tuhan bicara. Mereka adalah milik kesayanganku. Pernah menyayangi sesuatu? Pernah? Pernah? Oh enggak pernah sayang sesuatu? Pernah? Sayang apa? Saya sayang istri saya sayang suami saya. Oh ya, baguslah. Pendeta tidak khawatir kalau seorang suami masih sayang istrinya. Atau seorang istri masih sayang suaminya. Pendeta tidak khawatir. Pendeta khawatir itu kalau istri tidak sayang lagi kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami tak sayang lagi kepada istrinya. Itu yang repot. Atau orang tua tidak peduli kepada anak-anaknya. Itu yang repot. Pendeta mulai khawatir kalau kondisinya seperti itu. Hari ini Tuhan bicara, Tuhan sayang. Hari ini Tuhan bicara, Tuhan sayang. Hari ini Tuhan bicara, Tuhan sayang kepada mereka yang takut dan menghormati namanya. 17. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Pak, Bu, ada satu kalimat penting di sana yang perlu menjadi penegasan bagi kita. Bahwa Tuhan menyiapkan satu hari, satu kesempatan, saya suka. Ya, saya tidak mau bilang bahwa Bapak Kristen kok. Perhatikan kalimat itu. Ayat ini bicara bahwa Tuhan menyiapkan satu hari, Tuhan mengkhususkan satu momen, Tuhan memakai satu kesempatan tertentu untuk mengasihani orang-orang yang menghormati, orang-orang yang takut kepadanya. Tadi malam saya bicara tentang firman, penjelasan firman, bahwa Tuhan ibarat menyimpan. Tadi malam atau di ibadah Jumat, menyimpan satu kesempatan baik untuk menumpahkan, hari Jumat, menumpahkan berkatnya. Hal yang sama, ayat ini bicara Tuhan menunggu satu momen, Tuhan menyiapkan satu kesempatan,
di mana ia akan memberikan pertolongan kepada umatnya, memberikan pengasihan kepada umatnya untuk terlibat di kesulitan dan pergumulan yang sementara dihadapi oleh umat-umatnya. Perhatikan pada ayat yang ke-14. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan siapa? Antara orang benar dan orang fasik. Ada komparasi menarik. Ada perbandingan menarik di ayat ini tentang orang yang benar dan yang tidak benar. Ada perbedaan yang sangat signifikan yang siapapun bisa melihat kalau ditemukan ada dua blok antara orang benar dan tidak benar. Yang sulit ketika tidak bisa dibedakan mana yang orang benar, mana yang tidak. Itu yang sulit. Tapi ketika situasinya menjadi berbeda, ada orang benar dan orang tidak benar. Ayat ini bicara mengajak kita untuk melakukan sebuah perbandingan bahwa ada perbedaan. Bukan tentang keadaan mereka, bukan hanya sekedar tentang keadaan mereka. Antara benar dan tidak benar, bukan hanya tentang itu. Tetapi bahwa ada resiko yang mengikuti keputusan mereka untuk hidup benar kepada Tuhan. Perhatikan kalimat ayatnya. Dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dipertegas lagi. Siapa orang benar itu? Orang yang beribadah kepada Allah. Mungkin kita akan ketemu dengan orang di luar sana. Oh ya, saya orang Kristen, tapi tidak pernah gereja. Bagaimana bisa menjelaskannya? Saya orang Kristen, tapi kehidupannya buruk. Bagaimana bisa menjelaskannya? Oh, saya anak Tuhan. Nyanyinya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi ketika tidak ditemukan perbedaan, bagaimana bisa menjelaskannya? Dan bagaimana, saya mau coba sederhanakan situasinya. Contohnya nih, ketika Tuhan bicara ini tentang berkat, Tuhan suruh malaikat, tolong kirim berkat itu kepada orang benar yang di bawah sana. Kirim berkat itu kepada orang yang beribadah di bawah sana. Udah malaikat, ibarat kurir paket, turun, tut. Batas di sini ya kameranya. Oh sampai di sini, oke. Berarti saya bisa di sini ya. Tut, gitu. Sampai di sini. Dia bingung, mana orang benarnya? Mana orang beribadahnya? Malaikat pun kalau kita mau pakai istilah itu, bingung melihat harus di-delivery kemana berkat ini. Harus dikirim dan diantarkan kemana berkat ini. Ketika ada perbedaan yang signifikan, hak-hak berkat yang dibicarakan pada ayat ini, hak-hak kekhususan yang dibicarakan pada ayat ini, hak-hak keistimewaan yang dibicarakan pada ayat ini, itu menjadi sesuatu yang tidak akan mungkin kita dapatkan dan tidak akan mungkin kita peroleh. Karena itu mari, kalau Tuhan masih menemukan kita berada di sini, memberikan diri kita beribadah, menjaga kehidupan kita sebagai orang-orang yang benar, mari. Ayat ini bicara ada sebuah keistimewaan, sebuah apresiasi penting yang dibicarakan pada ayat ini. Bahwa ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Ada perbedaan antara orang yang tidak beribadah dan orang yang beribadah. Tuhan akan memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan akan senantiasa ada untuk mendengarkan dan menilik kehidupan mereka. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9 bilang begini, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Mungkin situasinya belum kondusif. Saya tidak pernah tahu juga harus sampai kapan pembicaraan dan pembahasan, derita dan ancaman, bayang-bayang kegelapan corona menghantui kehidupan dunia. Saya tidak bisa memastikan. Tetapi saya hanya bisa memastikan apa yang Alkitab bicara dan sampaikan kepada kita pada hari ini. Maka nyata
bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Jadi ketika ayat ini bicara tentang ia tahu menyelamatkan, saya itu membayangkan seperti ini. Manusia itu dalam satu box. Box ini diliputi dengan kesulitan dan kesukaran. Saya tidak tahu, Bapak Ibu punya pengalaman enggak? Beli anak ayam dalam box. Oh ya, Bapak Priel barangkali sangat tahu situasinya. Beli anak ayam dalam satu box, umurnya semua sama, warnanya semua sama. Ya kan? Saya mau membuat ini agak rumit sedikit. Warnanya semua sama. Ada jumlah 100 di bawah gitu. Lalu ketika itu bicara Tuhan tahu menyelamatkan. Dia tidak perlu, Tuhan tidak perlu, aduh ini bagus enggak ya? Ini bagus enggak ya? Ini bagus enggak ya? Oh, hanya untuk memilih, dia tidak perlu angkat ayamnya. Lalu kemudian, tapi dia sangat tahu, lalu kemudian diambil. Oh ini orang benar, ini orang saleh, ini orang beribadah, oh ini anak-anakku yang aku cinta dan aku kasihi. Seperti Tuhan lakukan dan kerjakan bagi kehidupan kita. Dan hal menarik, saya ingin tegaskan kepada kita sekalian ayat ini bicara. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini sesuatu yang sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Sangat mengerikan. Banyak orang jahat merasa, Tuhan mana sih? Kalau memang ada Tuhan, saya udah jahat dari dulu. Saya udah jahat bukan hanya sebulan. Bukan hanya sekedar 3 bulan, bukan. Bertahun-tahun dan berpuluh-puluhan tahun saya jahat. Orang gak suka saya, mana Tuhan? Orang bisa bilang begitu. Tapi hari ini, ayat ini bicara, memberikan jawaban kepada mereka bahwa Tuhan sementara menyimpan mereka. Tuhan sangat piawai, sangat ahli dalam menyimpan mereka. Udah tunggu aja dulu, tenang aja dulu di sana. Tidak apa-apa, kamu merasa aman pun tidak apa-apa. Tapi pada suatu kali ketika penghakiman akan turun atas kamu. Hai kamu sekalian, orang-orang yang jahat. Perhatikan hal kedua. Terus yang kedua, bahwa Tuhan tahu melakukan tepat seperti yang dijanjikannya. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada Sarah. Bahwa engkau akan memiliki anak. Bukan dari siapa-siapa. Tapi dari Sarah istrimu. Dan ayat ini bicara. Tuhan melakukan janjinya itu tepat seperti apa yang dulu dia sampaikan. Tepat seperti apa yang pernah dia bicarakan kepada Abraham. Saya hanya ingin menegaskan kepada kita. Supaya kita punya terminologi yang sama. Supaya kita punya pengertian yang sama. Bahwa ketika Tuhan berjanji. Mari kita terus belajar meyakini kebenaran ini. Bahwa Tuhan akan melakukan tepat seperti yang ia janjikan. Kalau ia berjanji untuk penyelamatan, ia akan melakukan penyelamatan. Ketika Tuhan berjanji untuk memperhatikan dan mendengarkan, ia akan melakukan tepat seperti itu. Mendengarkan dan memperhatikan kehidupan kita. Situasi di sekitar kita barangkali jauh lebih buruk dari sekarang. Barangkali di waktu mendatang, barangkali. Tapi hari ini Tuhan bicara bahwa Tuhan tahu melakukan tindakan penyelamatan. Tuhan tahu mengenapkan segala janji yang pernah ia ucapkan kepada kita. Untuk senantiasa ada. Untuk menopang kehidupan dan keberlangsungan kita. Terus mungkin terkesan ini terlalu lama. Ya, saya paham. Ada sejumlah kita berada dalam masa penantian yang cukup lama untuk satu pergumulan tertentu. Kita menanti cukup lama. Kapan Tuhan jawab? Kapan Tuhan beri? Kapan Tuhan bukakan jalan? Tidak tahu. Saya juga tidak bisa memastikan. Saya betul-betul bisa menyelami keadaan sulit Bapak Ibu dalam pergumulan ketika menanti
waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu Tuhan menjawab pergumulan kita. Saya belum bisa memastikan itu. Bahwa saya betul-betul bisa memahami kondisi kita. Ibarat saya masuk ke dalam sepatu yang Bapak Ibu pakai dan rasakan bagaimana memakai sepatu itu. Tapi yang ingin saya bilang bahwa saya juga setuju bahwa ketika kita berada dalam penantian panjang untuk sebuah perjuangan, untuk sebuah pergumulan tertentu, itu sesuatu yang tidak berat, sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang sulit. Kalaupun seandainya pertanyaannya diarahkan ke kita, mau enggak sama seperti si A, mau enggak sama seperti si B, berada dalam penantian panjang, berada dalam pergumulan yang panjang, mungkin kita bilang, Tuhan, jangan saya deh. Saya tidak cukup sabaran untuk menanti waktu itu. Saya tidak cukup kuat untuk menjalani masa-masa sulit dan berat untuk waktu yang panjang. Tapi hari ini, mari kita yakini sebuah kebenaran bagaimanapun sulitnya situasi kita. Tuhan tahu melakukan setiap janji yang Ia telah ucapkan, melakukannya secara tepat. Terus, Abraham berada pada situasi ini. Kondisi di mana situasinya tidak memungkinkan lagi. Jadi tidak ada lagi satu harapan kecil pun Sarah bisa melahirkan. Secara alami kondisi tubuhnya tidak dimungkinkan lagi. Memproduksi tidak dimungkinkan lagi untuk mengalami pembuahan. Tidak dimungkinkan lagi untuk dapat melahirkan anak. Tidak dimungkinkan lagi. Secara alami tidak bisa. Ilmu kedokteran pun tidak bisa. Untuk membuat seorang nenek-nenek bisa melahirkan anak. Situasinya justru sudah tidak memungkinkan lagi. Tidak ada jalan. Kalau kita masih ada harapan sedikit, mungkin kita akan terus berjuang untuk menanti waktu Tuhan, menuntut dan mendesak Tuhan supaya bersegera melakukan janjinya. Tapi ketika kita berada pada satu situasi di mana semua pintu tertutup, semua jendela tertutup, tidak ada celah terkecil sekalipun yang bisa membuka untuk menjadi jalan masuknya pertolongan dan solusi atas masalah kita. Ketika buntu semuanya, mungkin kita akan mentoleransi, akhirnya mentoleransi. Ya dari Tuhan, saya tahu ini memang tidak bisa, saya tahu Tuhan. Tidak apa-apalah, saya sudah sabar kok. Saya tahu jawaban Tuhan adalah memberikan kepada saya kekuatan untuk menjalani masa-masa sulit ini. Mungkin kita akan sampai kepada titik mengambil kesimpulan, oh iya saya tahu Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya kekuatan untuk menerima kenyataan ini. Tapi ternyata Tuhan berbicara lain. Enggak, memang seperti itu yang akan saya lakukan. Tepat seperti yang saya janjikan. Seperti itu yang saya akan kerjakan bagimu. Dan akhirnya Tuhan mengerjakannya. Tuhan memberikan anak kepada Abraham. Terus. Dan penegasan penting. Bahwa waktu kita, kadang perhitungan kita merasa ini timingnya Tuhan. Ini waktu yang paling tepat, Tuhan tolong saya. Di sini waktu yang tepat Tuhan hadir untuk turun tangan begitu. Tapi Tuhan kekeh pada sebuah keputusan, tidak. Saya menunggu timing yang tepat. Waktu yang sempurna, momentum yang tepat untuk melakukan tindakan memberkati dan hadir di kehidupanmu. Terus ada satu sampel konkret dalam Yohanes pada pasal yang ke-11. Itu persoalan tentang Maria dan Marta. Punya kalimat yang sama, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sama situasinya. Orang sudah mati. Ada istilah mati suri. Tapi mati suri itu, saya lupa, dia punya batasan waktu begitu. Tapi ketika lewat dari batasan waktu, tidak dimungkinkan lagi mati suri. Dan Lazarus sudah lebih dari 4 hari ketika itu. Bahkan sudah di liang kubur. Tapi Tuhan bilang, enggak.
Lazarus bangkitlah. Dan Lazarus pun bangkit. Meskipun dalam logika Maria, meskipun dalam logika Marta merasa tidak ada lagi harapan. Kalau dia masih sakit, masih mending Tuhan datang dan menyembuhkannya. Kalau dia sudah seperti tidak ada lagi harapan. Tapi Tuhan menegaskan bahwa ia ada untuk melakukan yang terbaik bagi Lazarus dan bagi Maria serta Marta. Hal yang terakhir. Terus, Abraham menamai anak itu Ishak. Terus, ini adalah gambar saat malam ketika sekitar monumen Jogja kembali diambil, foto. Pastori Gereja Kibait Jogja dari Monjali ini ya ada sekitar 3 atau 4 kilo arah utara sesudah Hotel Hyatt di utaranya. Nah, yang saya mau sampaikan ke kita ini bicara tentang monumen. Ini bicara tentang satu titik di mana kita mematri, ya, mematok sebuah penegasan. Menulis sebuah kenangan bahwa pernah terjadi karya besar Tuhan, pernah terjadi perbuatan Tuhan, pernah terjadi bahwa Tuhan melawat dan menjamah, Tuhan mendengar dan memperhatikan kehidupan saya. Nama Ishak dipakai oleh Abraham untuk anaknya yang lahir itu. Memang malaikat sudah datang kepadanya dan memberikan kepada Abraham sebuah perintah dan catatan, beri anak ini nama Ishak. Lalu Abraham menegaskan kembali, memberi nama Ishak kepada anak yang baru lahir ini. Terus, anak itu berarti tawa atau ditertawakan. Mungkin ada saja hal-hal di kehidupan kita yang orang lain melihat mereka tertawa. Yang orang lain melihat mereka tertawa. Ih, norak. Ih, kok gitu amat sih hidupnya. Ih, kasih desedian. Ih, orang barangkali merasa, ih, gitu amat sih hidupnya. Kan? Atau ada sesuatu yang kita ya menjalani hidup kita apa adanya, kita merasa Tuhan terima kasih diberkati. Tuhan ternyata Tuhan tidak merasa cukup hanya untuk memberikan kepada saya sepeda. Tuhan kasih motor, Tuhan terima kasih. Ternyata bagi Tuhan tidak merasa cukup untuk memberkati saya dengan motor. Terima kasih Tuhan kasih mobil, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan tidak merasa cukup untuk memberkati saya dengan 1 mobil. Tuhan kasih 3, 4, 5. Tuhan ternyata tidak merasa cukup untuk memberkati saya dengan hanya 1 rumah. Tuhan kasih 10, 20. Luar biasa Tuhan. Tangkuisan disantongan melan lanani nasang tindo tongku, lanani nasang tindo bonongku. Tuhan luar biasa. Lalu orang bilang, mana Susirto. Baru gitu dah, sombongnya minta ampun. Mungkin, atau apalah begitu, prestasi kita dapat peringkat baik, dapat prestasi baik, lalu kemudian orang mencibir, bahkan menertawakan. Atau bahkan kita bilang, Tuhan saya percaya Tuhan akan menolong. Saya percaya Tuhan akan memberkati Tuhan. Meskipun waktunya lama saya harus menanti. Saya percaya Tuhan akan ada untuk memberikan pertolongan. Orang yang bilang, mana Tuhanmu? Mungkin orang mencibir dan menertawakan. Tapi kemudian ketika Tuhan menjawab pergumulan Abraham melewati masa krisis itu. Terlalu penting ia berikan nama kepada Ishak. Meskipun itu menjadi titik di mana ia merasa, Tuhan, ini tidak logis. Jangankan orang lain, saya pun akan tertawa. Istri saya tidak akan mungkin bisa melahirkan. Tetapi penting, penamaan Ishak bagi anak yang baru lahir ini menjadi batu peringatan, menjadi monumen penting di kehidupan Abraham. Bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa penting. Ishak Tuhan berikan kepada rumah tanggaku. Saya tidak tahu berapa banyak
perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang telah kita alami dan kita rasakan di kehidupan kita. Saya hanya mau kasih saran, terlalu penting untuk membangun monumen-monumen kecil di kehidupan kita. Monumen-monumen kecil di perjalanan kita. Untuk menolong kita, merimain kembali, mengingat kembali peristiwa-peristiwa di mana Tuhan begitu luar biasa dan begitu baik bagi kita. Sehingga ketika kita berada dalam keterpurukan, berada dalam titik terendah di kehidupan kita akan melihat Tuhan, saya tahu ini sifatnya temporary, ini sifatnya sementara. Tuhan sementara menunggu waktu untuk datang menolong saya. Saya percaya bukan sekali Tuhan bekerja, bukan 2 kali Tuhan melakukan, tapi berulang kali Tuhan sudah menyatakan kuasa yang luar biasa. Apapun namanya, mau corona, koromi, koro siapa lagi tuh, terserah. Mau korang lah, terserah. Tuhan tidak berubah, Ia Allah yang senantiasa sama, sanggup melakukan dan mampu untuk melakukan apapun yang terbaik bagi kehidupan kita. Oh, enggak ada yang amin, enggak apa-apa. Kalau gitu saya yang amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu indah ini. Terima kasih kesempatan baik yang Tuhan beri. Kami tidak tahu akan masa depan pekerjaan kami. Kami tidak tahu dan tidak bisa memastikan kelangsungan kami. Tapi kami mau belajar untuk membangun sebuah percaya. Kami tahu bahwa Tuhan kami tidak berubah. Tuhan yang pernah melakukan hal yang luar biasa. Tuhan yang pernah melakukan perkara-perkara hebat dan spektakuler di kehidupan kami. Allah yang pernah menyatakan diri sebagai Tuhan yang mampu melakukan apapun. Kami percaya satu hal. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sama. Tuhan yang kami agungkan, yang kami layani, yang kepadanya diri kami persembahkan. Kami tahu tidak akan pernah berubah kuasanya, kasihnya, perhatiannya. Tuhan yang berjanji dan siap bahkan mampu untuk melakukan, menggenapkan tiap janji-janji. Kepada Tuhan yang seperti itu, kepada Tuhan yang luar biasa seperti itu kami percaya. Dan kami mau belajar untuk menggantungkan hidup kami, diri kami, pengandalan kami, kekuatan kami hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan, berkati setiap kami. Peliharakan kami Tuhan. Beberapa umat-Mu yang masih dalam penantian untuk bekerja. Beberapa umat-Mu yang mungkin terancam untuk harus break dan berhenti bekerja. Setiap kami yang berada dalam pergumulan panjang untuk menanti waktu Tuhan terlibat dan campur tangan di kehidupan kami. Telah lama kami doa untuk satu hal. Telah lama kami bergumul untuk sesuatu yang terlalu penting bagi kehidupan kami. Kami sudah lama menunggu. Kami sudah lama menanti. Tapi kami mau belajar untuk menghidupi kebenaran ini. Bahwa Tuhan sementara menanti kesempatan baik. Menunggu waktu indah untuk hadir dan terlibat di kehidupan kami. Tuhan, kami hanya minta kekuatan menanti kesempatan itu. Kami hanya meminta kesabaran untuk menunggu Tuhan menyatakan kesempatan itu. Karena itu Bapa, kuat teguhkan tiap kami. Teguhkan iman kami, pengharapan kami di dalam Tuhan. Ini doa kami bersama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.